Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini masih seputar dengan menjelaskan atau menjawab VN-VN dari pendeta. Nah, sebenarnya saya sudah menjawab kepada pendeta itu tersebut. Namun di sini saya menerangkan bagaimana jawaban saya terhadap VN-VN ini gitu loh. Maka saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang jawaban saya kepada pendeta tersebut gitu loh. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan channel ini menjadi mempersempit ruang gerak pemurtatan yang ada di Indonesia gitu. Nah, dukung terus channel ini, mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan kelancaran urusannya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kelancaran rezekinya, kelancaran segala urusannya, dan mudah-mudahan Anda dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selamat mendengarkan. Sampai bilang Tuhan Maha Pengampun. Itu benar. Makanya Tuhan merelakan dirinya menjadi manusia untuk menjadi korban yang sempurna. Itulah iman Kristen. Nah, saya katakan Allah itu adalah, saya jelaskan kepada Bapak Pendeta ini bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maha Pengampun segala dosa yang dilakukan oleh manusia jika manusia itu bertobat. Nah, saya berikan gambaran. Kalau di dalam Islam, Allah itu Maha Pengampun. Maha Pengampun yaitu Allah memberikan sebuah solusi. Artinya jika manusia berdosa, maka Allah memberikan sebuah solusi. Cara bertobat itu bagaimana dari dosa yang telah dilakukan. Maka kemudian jika manusia itu bertobat, maka Allah mengampuni. Itulah yang saya berikan kepada yang jawabkan kepada pendeta. Beda dengan keyakinan pendeta ini. Gitu. Pendeta ini mengatakan Yesus datang ke dunia untuk mati. Itu adalah sebuah pengampunan katanya. Kalau menurut saya ini bukan pengampunan, tetapi di sini adalah sebuah seolah-olah Tuhan mengajarkan sebuah kekejaman gitu. Karena apa? Karena Tuhan datang ke dunia hanya untuk dibunuh gitu. Nah, ini adalah mengajarkan sebuah kekejaman kepada manusia. Ini bukan kasih, tapi mengajarkan kekejaman kepada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena kalau saya lihat Adam aja itu melanggar perintah Tuhan, itu sudah dicap sebagai seorang pendosa gitu, yang tidak bisa diampuni. Nah, ini malah Yesus datang ke dunia untuk mati dan yang mengajarkan manusia agar membunuh Tuhan gitu. Ini menurut saya bukan menebus dosa, tetapi malah menambah dosa baru atau menciptakan dosa baru yang lebih parah daripada Adam. Menurut itulah yang saya jelaskan kepada pendeta ini. Naik terus. Tapi kalau dalam ajaran Islam, Tuhan Maha Pengampun itu artinya sampean harus warid duha. Itu pengampun model apa? Nah, pendeta ini mengait-ngaitkan antara warid duha dengan pengampunan gitu. Sedangkan warid duha itu adalah sebuah proses menuju ke surga gitu. Warid duha ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah pengampunan. Nah, warid duha ini adalah proses bagaimana orang itu proses ke surga. Artinya begini, semua manusia ini akan mendatangi neraka gitu. Karena apa? Karena jalan menuju ke surga itu adalah melewati neraka, maka dia itu mendatangi. Nah, kalimat mendatangi ini jangan dikatakan masuk, belum tentu gitu loh. Karena di situ adalah sebuah jalan ke surga itu adalah dibatasi oleh neraka gitu loh. Artinya siapapun yang mau ke surga harus melewati neraka gitu. Maka di sini inilah maksud daripada warid duha. Dan di ayat selanjutnya adalah
Allah menolong, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mukmin gitu, dan membiarkan orang-orang yang dolim. Artinya orang Kristen seperti pendeta ini akan dibiarkan terjungkal ke neraka, sementara Allah menolong orang-orang mukmin. Jadi orang-orang Islam ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui daripada jalan tersebut gitu. Artinya ketika orang itu mendekati, maka di sini umat Islam akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sementara orang-orang Kristen atau pendeta ini akan dibiarkan terjungkal ke dalam neraka. Itulah maksud daripada wariduha. Namun pendeta ini selalu mengait-ngaitkan pengampunan itu wariduha katanya. Disinilah ketidakpahaman pendeta tersebut. Pendeta tersebut tidak paham tentang apa itu pengampunan dan apa itu wariduha. Makanya dia itu agak ngelantur sedikit gitu. Kenapa? Mengait-ngaitkan wariduha dengan sebuah pengampunan. Padahal pengampunan itu Allah mengampuni dosa manusia ini, yaitu ketika manusia ini bertobat di dunia ini, maka Allah mengampuni dosanya. Itulah pengampunan di dalam Islam gitu. Kalau sudah dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, maka dosa diampuni, artinya orang itu diselamatkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga gitu. Itulah ajaran di dalam Islam. Sementara di dalam Kristen, kalau ingin pengampunan maka harus membunuh Tuhan gitu. Artinya Tuhan datang harus dibunuh, percaya kepada pembunuhan Tuhan. Ini sebenarnya saya mengatakan ini penghinaan terhadap Tuhan. Ini bukan pengampunan tapi penghinaan terhadap Tuhan. Saya katakan gitu kepada pendeta ini. Naik terus lanjut. Pengampun kok dibawa jalan-jalan ke neraka. Begitu cara pengampunannya. Ya karepmu, kalau mau ke neraka nggak apa-apa. Ya, saya nggak maksa. Oh saya lebih baik ke neraka, ya udah. Itu cara Tuhan mengampuni kamu ya. Nah inilah pendeta selalu berputar-putar di situ. Artinya wariduha itu dikatakan pengampunan, padahal wariduha itu adalah proses menuju ke surga, bukan masalah pengampunan. Ini tidak ada kaitannya dengan pengampunan gitu. Artinya karena apa, surga ini adalah orang yang mau ke surga harus melintasi neraka ini gitu. Dan bagi orang yang kafir dan bagi orang yang musyrik, yang seperti Bapak Pendeta ini, saya katakan, seperti Anda ini Bapak Pendeta, itu tidak satu pun yang dapat menolong ketika saat itu. Artinya tujuan Anda memang ke surga, tetapi Anda kecemplung ke dalam neraka karena Allah tidak menolong gitu. Karena Allah tidak menolong orang yang musyrik, orang yang kafir seperti itu tidak akan ditolong. Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan menyelamatkan orang-orang mukmin gitu. Nah, ini yang perlu Bapak Pendeta pelajari. Itulah yang saya katakan kepada pendeta itu. Terus naik lagi. Muslim, jangan dong ya. Saya juga berharap kalian tuh selamat. Saya udah bilang ya. Kenapa saya mau diskusi sama sampean? Supaya sampean selamat. Jangan wariduha, jangan. Ya kalau kaliannya masih mau wariduha sambil meniti Shirathul Mustaqim yang tipis itu, ya silakan, nggak apa-apa. Nanti buktikan aja gitu loh. Nah, disinilah saya katakan bahwa proses menuju surga itu adalah itu harus melalui api yang menyala-nyala, api yang menyambar-nyambar, api yang begitu menyala-nyala. Ini adalah butuh pertolongan manusia ini. Maka di situ Allah menolong orang-orang mukmin gitu dan membiarkan orang-orang kafir. Artinya pendeta ini akan dibiarkan masuk ke dalam neraka karena Allah tidak akan menolong pendeta, saya bilang gitu. Nah, kemudian mengenai gambaran di dalam sorga, sebenarnya saya katakan gini, sebenarnya itu ada di dalam Bible itu sendiri Pak Pendeta, saya bilang gitu. Contoh gini, ketika Anda Eden, kan masalah Adam aja, dari gambaran Adam aja ya. Kalau menurut Islam Adam itu diciptakan di surga, sementara orang Kristen mengatakan itu diciptakan dunia. Tetapi kalau saya baca di dalam Bible itu sendiri yang disebut Eden itu adalah menurut Eden itu adalah kalau dalam bahasa Islamnya itu Adenin atau surga Aden. Nah, di situ adalah Eden menurut Bible ini adalah dikelilingi oleh api.
yang menyala-nyala, api pedang yang menyala-nyala. Artinya kalau orang mau ke Eden ini, maka yang menjaga itu adalah api. Nah, di sini sebenarnya ada sinkronisasi, ada sinkron gitu. Kalau di dalam Islam, kalau mau ke surga ini kan harus melalui neraka, api neraka. Artinya harus melewati api neraka ini dulu, maka Allah menolong orang mukmin di sini. Nah, kalau di dalam Bible ini yang menjaga Eden ini adalah pedang api yang menyala-nyala, siap menyambar siapapun yang melewati, yang akan masuk kepada Eden ini gitu. Nah, di sini sebenarnya agak sinkron gitu loh. Ada gambaran di dalam Bible itu sendiri bahwa Eden itu adalah surga. Bahwa Eden itu artinya Adam itu diciptakan di surga. Menurut Bible itu sendiri gambaran yang ada di dalam Bible, karena Eden itu letaknya di timurnya bumi. Bukan di bumi, tetapi di timurnya bumi, dan segala pohon di bumi ini ada di Eden gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Eden itu bukan di bumi gitu. Itu menurut Bible itu sendiri. Seperti itulah yang saya jelaskan kepada pendeta gitu. Terus Nek. Maksud saya gini ya, kalau Tuhan itu Maha Pengampun, ya nggak usah warid duha dong ya. Keluarin aja perintah, saya ampuni kamu semua, selesai gitu. Nah, pendeta ini juga mengatakan kalau Tuhan itu Allah itu Maha Pengampun, gak usah waridua, gak usah mendatangi neraka. Nah, pendeta ini salah paham, mendatangi itu dikira masuk sama pendeta. Padahal saya sudah logikakan begini, Pak Pendeta. Begini, jika saya misalkan punya teman gitu loh, rumahnya itu dekat rumah Anda misalkan. Jadi saya itu misalkan kalau mau ke teman itu kan harus melewati Anda. Nah, di sini ketika saya mengatakan, Pak Pendeta, saya mendatangi rumah Anda, belum tentu saya masuk rumah Anda gitu loh. Cuman saya mendatangi, kemudian melewati, dan kemudian saya menuju di tempat rumah teman saya itu. Bukan berarti saya masuk ke dalam rumah pendeta, saya logikakan begitu. Artinya wariduha, artinya mendatangi itu belum tentu masuk, tidak masuk, tetapi cuma melewati. Karena posisi surga memang kalau kita mau ke surga itu harus melewati neraka itu gitu. Artinya di situ ada sebuah jembatan yang menghubungkan ke surga gitu. Maka jembatan itulah yang kita lewati gitu. Dan jembatan itu di atas api neraka gitu. Dan Allah ketika misalkan orang mukmin ini mau menjembatani, mau melewati jembatan, Allah menolong gitu loh. Allah menolong orang-orang mukmin di sini. Nah, kalau pendeta begitu naik, pendeta akan terjungkal karena Allah tidak menolong pendeta, saya bilang gitu. Maka disinilah saat-saat manusia itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat dibutuhkannya di sini gitu loh. Karena kalau tidak dapat pertolongan dari Allah ketika ini, maka orang itu akan terjungkal ke neraka. Maka pendeta ini kalau tidak bertobat, saya pastikan pendeta ini akan terjungkal ke dalam neraka. Saya bilang gitu. Naik terus lanjut. Dosa kamu sudah diampuni semua, masuk ke jannah semua. Senang-senang dengan 72 bidadari. Udah, itu Maha Pengampun. Nah, gitulah ketika pendeta ini mengatakan begitu, masuk semua ke surga. Nah, walaupun itu kan sama saja. Karena di situ wariduha, mendatangi neraka, karena jalan ke surga, jalan menuju ke surga itu di situ prosesnya itu harus melewati api itu gitu. Memang orang-orang mukmin ini dijamin surga oleh Allah. Orang-orang mukmin ini orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah Muhammad SAW ini dijamin surga gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian Allah menolong orang-orang mukmin ini gitu loh. Nah, kalau Allah yang menolong itu artinya Allah ayo masuk surga, ayo masuk surga. Allah sudah menolong, melancarkan jalan menuju ke surga, kan begitu. Inilah yang saya jawab kepada pendeta tersebut. Naik. Ini gimana? Udah Maha Pengampun, ada warid duha, ada yang kecemplung ke neraka, ada yang mesti tinggal dulu 1000 tahun, 20.000 tahun, baru nongol lagi dari neraka. Nah, saya begini, saya jelaskan kepada pendeta. Kenapa misalkan ada orang yang mau masuk neraka,
Misalkan masuk neraka dulu, misalkan seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, dan 1000 tahun, dan seterusnya. Berbeda-beda. Itu sesuai dengan amalnya. Karena di dunia masih belum sempat bertobat, saya bilang gitu. Artinya kalau orang itu kalau tidak bertobat di dunia, maka pasti akan masuk neraka karena dia itu berdosa. Nah, ukurannya apa? Ukurannya dosa yang kita lakukan gitu. Allah itu menghukum sesuai apa yang kita lakukan gitu. Nah, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya itu akan mendapatkan surga, saya bilang gitu. Nah, seperti gini Pak Pendeta. Misalkan Pak Pendeta, kalau di dalam Kristen begitu masuk neraka tidak keluar-keluar sama sekali. Loh, terus bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang lain? Apakah tidak ada nilainya? Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa gitu. Walaupun sedikit pun itu pasti berdosa. Nah, gitulah. Ketika misalkan manusia itu melakukan dosa yang sangat-sangat minim, sangat kecil, misalkan dosa kecil lah. Anggaplah kita itu pernah membicarakan orang, misalkan gini. Kita itu pernah menyinggung orang lain. Ini kan sebuah dosa. Menyakiti orang lain, menyakiti hatinya orang lain, ini kan sebuah dosa, padahal ini adalah dosa yang menyakiti. Apakah itu dijerumuskan ke neraka selama-lamanya? Berarti kalau tidak keluar dari neraka, ini berarti tidak adil. Kenapa? Karena semua kebaikannya itu sia-sia berarti gitu. Nah, di sini kenapa? Misalkan kebaikannya itu banyak sekali, kemudian dia itu pernah menyakiti orang lain dan tidak pernah bertaubat, artinya tidak pernah minta ampunan kepada Allah dan kepada orang tersebut, maka dia itu Allah tetap menghukum sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Misalkan gini, dosa menyakiti orang lain itu misalkan sehari dalam neraka, ya hukumannya sehari gitu loh. Ya berbeda-beda tergantung dosa yang mereka lakukan gitu loh. Ini namanya, kalau orang itu belum bertaubat, maka di dalam Islam dianjurkan selalu baca istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampunan kepada Allah agar supaya Allah mengampuni semua dosa-dosanya gitu. Kalau sudah manusia itu diampuni semua dosanya, maka Allah akan langsung melancarkan ke surga tanpa mampir ke neraka gitu. Tetapi kalau ada dosa yang sengaja manusia ini tidak mau bertobat, maka itulah yang akan dihukum gitu. Ini sesuai dengan perbuatan kita di dunia gitu loh. Nah, kalau di dalam Kristen, saya katakan kepada ini kan tidak adil seolah-olah gitu. Misalkan gini, orang itu menyakiti orang lain, padahal dia itu taat, cuman salahannya ini menyakiti orang lain hingga berdosa gitu. Nah, dosa ini kan ke neraka. Nah, kalau orang ini dimasukkan ke neraka terus, kemudian tanpa mempertimbangkan kebaikan yang pernah dilakukannya, ini kan ketidakadilan namanya gitu. Artinya tidak adil. Maka konsep di dalam Kristen ini sangat tidak adil menurut saya. Artinya Tuhan orang Kristen ini mengajarkan sebuah ketidakadilan kepada manusia. Saya bilang gitu kepada pendeta ini. Nah, kemudian kalau di dalam Islam kan beda, pendeta. Jadi orang itu kalau minta ampun kepada Allah, kalau dia itu bertobat, maka Allah segera mengampuni. Artinya orang itu bersih. Artinya orang itu tanpa dosa. Nah, ketika diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya dan dia itu meninggal, maka Allah langsung memasukkan ke surga gitu. Allah langsung menolong ke surga gitu. Itulah yang saya katakan kepada pendeta ini. Terus lanjut. Itu kan disebut pengampunan. Orang kalau udah masuk ke neraka, Mas, itu udah tinggal terus di situ. Boro-boro masuk neraka. Mendekati ya mati juga gitu. Emangnya neraka itu tempat apaan? Itu kan api semua. Bukan kata kamu ada tempat tunggunya dulu, adem ya, enggak ada. Mendekati neraka itu artinya udah mati gitu loh. Apakah itu yang disebut pengampunan Tuhan? Nah, disinilah kalimat wariduha, kalimat mendekati ini pendeta ini tidak paham. Mendekati itu dikira pengampunan sama pendeta ini. Inilah kalau orang itu belajarnya itu tidak hanya berdasarkan sebuah hati yang tidak jujur gitu loh. Padahal kalimat wariduha di sini tidak ada hubungannya dengan
ada dengan cara Allah mengampuni, tidak ada. Di sini wariduha ini adalah sebuah proses menuju ke sorga, tidak ada hubungannya dengan pengampunan. Pengampunan itu lain. Kalau orang itu bertobat, Allah mengampuni, maka dia itu langsung memasukkan ke sorga. Artinya dia itu tetap melalui jalan tersebut, cuman dia itu langsung dibentuk, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ke sorga gitu loh. Itu yang dimaksud dengan wariduha. Tetapi pendeta ini selalu mengait-ngaitkan hal itu gitu. Disinilah letak ketidakkonsistenan pendeta ini gitu, menghubung-hubungkan sesuatu yang memang bukan semestinya gitu loh. Lanjut. Ya silakan aja kalau punya pengertian begitu mah. Kalau Tuhan Maha Pengampun artinya dia memberikan jalan. Jalannya apa? Ya dia merendahkan. Padahal sudah saya katakan, Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menolong orang-orang mukmin ini gitu. Artinya Allah menolong melewati menuju ke surga ini. Allah yang menolong gitu loh. Allah yang menolong karena Allah sudah mengampuni dosanya gitu loh. Inilah sebuah pengampunan. Karena pertolongan Allah itulah yang disebut dengan rahmat Allah, itulah yang disebut dengan pengampunan. Nah, rahmat Allah di sini adalah sebuah pertolongan Allah, diantaranya adalah sebuah pertolongan Allah kepada orang-orang Islam gitu, orang-orang mukmin, dan Allah membiarkan orang-orang kafir ini terjungkal ke dalam api neraka. Inilah hikmat daripada pengampunan tersebut. Saya mengatakan begitu seperti pendeta, tapi pendeta ini seolah-olah tidak menggubris hal itu. Lanjut. Diri menjadi manusia. Dosa orang yang beriman sudah ditebus, sudah diampuni. Itu bentuk pengampunannya, itu bentuk ridhonya. Tapi orang yang menolaknya gimana? Ya tidak beroleh pengampunan. Nah, kalau di dalam Kristen katanya dia itu Yesus datang ke dunia, kemudian disalib, itu adalah bentuk pengampunannya katanya. Nah, di sini kalau saya pernah katakan ke pendeta, Pak Pendeta, ini menurut saya bukan pengampunan, tetapi menciptakan dosa baru yang lebih parah daripada dosa Adam, saya bilang gitu. Loh, kenapa bisa begitu Pak Hasan gitu? Iya, karena apa? Karena di sini Tuhan mengajarkan kepada manusia tentang membunuh Tuhan gitu. Nah, karena Tuhan ingin mati di dunia ini, kemudian gara-gara Tuhan ingin mati, kemudian orang ini membunuh Tuhan. Nah, manusia ini membunuh Tuhan, artinya manusia ini kan menambah dosa baru gitu kepada Tuhan karena membunuh Tuhan. Sedangkan Adam aja melanggar aja sudah dicap sebagai berdosa. Ini membunuh Tuhan, dan Tuhan yang mengajarkan ini tentang pembunuhan ini gitu. Ini adalah menurut saya adalah sebuah ketidakadilan. Manusia yang berdosa kok Tuhan yang dibunuh gitu loh. Nah, kemudian pendeta ini mengatakan ini kan menebus dosa, dia bilang begitu. Nah, menebus dosa, Tuhan datang ke dunia menebus kepada siapa? Menebus kepada siapa? Dan ada kebanyakan orang Kristen mengatakan, ini dosa ini kan disandra iblis, maka Tuhan menebusnya dengan nyawanya. Nah, kalau memang begitu, berarti Tuhan ini menyerah menyerah kepada iblis. Artinya tebusan itu diserahkan kepada iblis. Karena apa? Karena ingin manusia dibebaskan. Karena manusia disandra oleh iblis. Dosa ini disandra oleh iblis dan Tuhan ingin menebusnya. Maka berarti yang menerima tebusan itu adalah iblis. Karena iblis yang berkuasa. Karena iblis yang menyandra dosa manusia. Maka Tuhan datang, hei iblis, lepaskan manusia, saya datang gitu. Nah, ini kan sangat-sangat menghina Tuhan, saya bilang gitu. Lanjut. Nggak mengimaninya, nggak percaya kok. Ya. Tuhan datang bukan untuk melacurkan diri, Mas. Itu sampai tuh dari tadi tuh ngomong hal-hal yang bodoh semua, makanya saya ini jawabnya gimana ya? Nah, gini, saya mengatakan begini, Pak Pendeta. Pak Pendeta ini melogikakan begini, Tuhan itu datang menghinakan diri. Artinya Tuhan itu melepas ketuhanannya, kemudian Tuhan itu menjadi hina. Nah, kemudian hina dari menghinakan diri katanya. Nah, di sini sebenarnya
saya juga membantah kepada pendeta. Pak Pendeta, segala sesuatu yang hina ini tidak bisa dikategorikan maha mulia karena dia sudah terhina. Artinya Tuhan Anda ini sudah terhina, maka tidak layak disebut dengan maha mulia karena pernah terhina, saya bilang gitu. Nah, saya juga melogikakan begini, Pak Pendeta, ibarat gini ya. Ada pendeta perempuan gitu. Kemudian pendeta perempuan ini melihat pelacur gitu. Pendeta perempuan. Karena saking kasihnya kepada pelacur, maka kemudian pendeta ini menghinakan diri, rela menjadi pelacur juga. Akhirnya menjadi pelacur sampai mati. Nah, tanggapan pendeta ini seperti apa? Saya bilang gitu. Apakah pelacur itu masih disebut mulia terus sama pendeta karena melacurkan diri sampai mati atau gimana gitu? Kan di sini kan sudah melacurkan diri, menghinakan diri pendeta ini. Ini adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap Tuhan, saya bilang gitu. Makanya ini pendeta kemudian menjawab seperti ini. Tuhan datang itu untuk menjadi manusia, tapi manusianya itu tidak berdosa. Ngerti? Quran kalian sudah mengakui Isa itu satu-satunya manusia yang murni atau zakiyah, yang tanpa dosa. Kok kamu bilang Tuhan melacurkan diri? Ini sampean percaya Quran gak sih? Gak boleh gitu dong ya, katanya tadi menghina. Nah, dia tuh menyinggung masalah Nabi Isa. Kalau di dalam Islam kan sudah jelas Nabi Isa ini adalah manusia biasa. Manusia biasa, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, manusia pilihan itu. Kalau di dalam Islam itu jelas manusia. Artinya kalau di dalam Kristen kan mencampur aduk antara manusia dan Tuhan. Inilah bentuk kebingungan orang Kristen. Karena orang Kristen ini mencampur adukkan antara Tuhan dan manusia, gitu loh. Naik, lanjut. Nah, Tuhan, sampean kalau ngomong tuh nggak berasa. Isa itu manusia yang zakiyah. Kalau dalam Kristen, Sang Firman atau Tuhan atau Allah menjadi manusia yang tidak berdosa gitu loh. Kok sampai bilangnya melacurkan diri? Berarti Isa itu tidak zakiyah dong. Nah, ini bedanya karena pendeta ini selalu mencampur adukkan antara manusia dan Tuhan. Tuhan dicampur aduk dengan manusia, maka bingung jadinya. Kalau di dalam Islam sudah jelas manusia tetap manusia. Sesuci apapun manusia itu bukan Tuhan gitu loh. Tetap manusia gitu loh. Jangan mengira kalau sudah suci dianggap Tuhan. Ini tidak. Di dalam Islam tidak ada kalimat seperti itu. Kalau manusia, Tuhan ya Tuhan gitu. Tidak bisa mencampur adukan antara Tuhan dan manusia. Beda dengan Kristen. Berhubung Kristen ini mencampur adukan antara manusia dan Tuhan, maka di situlah letak kebingungan orang Kristen. Isa itu tidak murni dong kalau dia melacurkan diri. Gimana coba? Gimana sih sampean pikirannya? Jangan terlalu bodoh mas ya. Ini saya udah jelasin cukup lama loh dengan sampean loh. Nggak sadar gitu ya. Aduh, masih bodoh aja. Nggak tahu saya ngajarin. Nah, begitulah ketika saya mengatakan Pak David, Anda ini sudah mencampur adukan antara Tuhan dan manusia. Kalau manusia ya manusiakan, kalau Tuhan ya Tuhankan. Jangan sampai mencampur aduk antara manusia dan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Ini Anda sudah mencampur adukkan. Kebingungan Anda ini di sini, saya bilang gitu. Anda ini tidak boleh manusia ini mencampur adukkan dengan Tuhan, karena itu adalah menghina Tuhan, saya bilang gitu. Maka dia itu komennya ya seperti ini akhirnya. Next. Gimana ya? Ya udah, coba terusin deh. Ya makanya kalian tuh bodohnya itu udah, aduh minta ampun ya. Tuhan datang ke dalam dunia itu bukan untuk seperti pelacur itu. Kalau pelacur kan manusia berdosa ya. Bukan berarti Tuhan itu menjadi manusia yang berdosa. Nah,
Di sini saya katakan begini, Pak Pendeta, ketika Bapak Pendeta ada pendeta perempuan, karena saking kasihnya kepada pelacur, sehingga pendeta ini rela melacurkan diri, pendeta wanita ini rela melacurkan diri sampai matinya, ini kan menghinakan diri gitu. Pendeta ini kan sudah awalnya yang mulia, kemudian rela menghinakan diri. Nah ini kan sebuah ketidakbaikan gitu loh. Begitu juga Tuhan, manusia ini kan berdosa, kemudian Tuhan rela menjadi manusia, artinya menghinakan diri gitu. Nah di sini kan posisinya logikanya sama dengan seorang pelacur perempuan ketika melihat banyak pelacur, kemudian karena kasihnya kepada pelacur, dia itu rela menjadi pelacur, akhirnya melacurkan diri sampai mati. Ini kan sebuah penghinaan terhadap Tuhan, saya bilang gitu. Nah itulah akhirnya pendeta ini berkomentar seperti ini. Nek lanjut. Kita juga Tuhan menjadi manusia tapi tidak berdosa, gitu loh cuy. Nah disinilah pendeta mengatakan Tuhan jadi manusia, padahal manusia itu kan berdosa. Artinya Tuhan itu menjadi kan begini, kalimat itu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kemudian Tuhan menjadi manusia kan berdosa juga. Namanya menjadi manusia. Karena di kalimat tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka Tuhan menjadi pendosa. Kan begitu juga intinya. Nah terus kemudian pelacur, anggaplah pelacur ini belum berdosa. Anggaplah gitu. Anggaplah pendeta wanita ini belum berdosa. Kemudian menjadi pelacur, menghinakan diri, dan akhirnya menjadi terhina pendeta ini gitu. Nah ini kan sama aja, Tuhan ini kan maha mulia, kemudian menjadi hina, menjadi terhina, menjadi manusia, karena manusia ini penuh dengan dosa, dan Tuhan Tuhan akhirnya menjadi manusia, ini kan menjadi terhina gitu. Ini Anda Pak Pendeta, ini sama aja Anda ini menghina Tuhan, saya bilang gitu. Dan lagian kalau kita kalau kita lihat, Tuhan itu kan sifatnya maha abadi. Kan kalau menjadi manusia ini kan berubah. Nah segala sesuatu yang berubah ini tidak pantas disebut sebagai Tuhan, saya bilang gitu. Terus naik lanjut. Boy, ngerti ya? Jadi omongan kamu itu adalah omongan yang menghina Tuhan. Ya, dalam Quran aja Isa Zakia kok kalian bilang Tuhan sama dengan melacurkan diri. Ya itu sama aja Quran kalian kamu injak-injak sendiri. Nah disinilah ketika saya membandingkan Pak Pendeta, di dalam Islam Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa, sesuci apapun Nabi Isa, sesuci apapun manusia, ini tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan gitu loh. Nah kemudian saya mengatakan begini, yang disebut dengan orang suci itu bukan Tuhan, saya bilang gitu. Karena dia itu minim dosanya, sedikit dosanya, saya bilang gitu. Makanya dikatakan orang suci gitu. Itu karena sedikit dosanya, saya bilang gitu. Nah itu bukan berarti dia itu Tuhan, saya bilang gitu ke pendeta ini. Next, terus lanjut. Kalau namanya Zakia itu murni, tidak berdosa. Kamu bilang Tuhannya melacurkan diri, Yesus melacurkan diri, Isa melacurkan diri. Ya injak-injak aja Qurannya kalau begitu. Nah, padahal saya melogikakan tentang pendeta perempuan, dia itu menghinakan diri, akhirnya menjadi pelacur. Pendeta ini akhirnya menjadi pelacur sampai matinya. Nah, ini saya mengatakan pendeta ini jadi pelacur, apakah dia itu masih dikatakan baik? Nah akhirnya pendeta itu memplesetkan saya, menuduh saya, dia itu mengira Isa melacurkan diri segala macam, dan di sini diplesetkan oleh pendeta ini. Sebenarnya logika saya ini dilogikakan seperti itu, artinya Tuhan ketika menjadi sebuah terhina, maka Tuhan ini tidak maha kuasa lagi, tidak maha mulia lagi. Karena sudah terhina, saya bilang gitu. Ini Anda ini melecehkan Tuhan, menghina Tuhan, Pak Pendeta, saya bilang gitu. Naik terus. Enak udah dikatakan di Quran juga Isa satu-satunya manusia yang Zakia. Kamu bilang Yesus itu melacurkan diri. Bagaimana Mas? Yang menghina itu yang mana? Orang Kristen apa orang Islam? Ya, orang Islam mengeluarkan kitab Wahyu yang Allahnya bisa menserupakan wajah seseorang. Nah ini kembali lagi ke pendeta ini menyerempet-rempet atau kepada
apa di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan apa ya, wasubbihalahum, artinya Allah menyerupakan Allah menyerupakan Nabi Isa. Artinya yang ditangkap oleh mereka itu orang yang serupa. Nah, saya sudah jelaskan beberapa kali kepada Bapak Pendeta. Yang disebut serupa ini begini Pak. Misalkan Pak Pendeta ini mengantongi sebuah data-data untuk apa, mencari orang gitu. Kemudian berdasarkan data-data, Bapak Pendeta itu sudah mengira menemukan orang tersebut gitu. Karena apa? Karena orang itu sesuai dengan data-data yang Bapak Pendeta yang kantongi. Kemudian Pak Pendeta nangkep orang itu gitu. Nah, ternyata Pak Pendeta ini salah tangkap. Karena walaupun orang itu teriak-teriak, bukan saya, bukan ini, tetap Pak Pendeta akan mencengkram orang itu, gak percaya karena data-datanya sudah sesuai. Padahal aslinya itu bukan orang yang Bapak Pendeta icar gitu. Cuman orang yang sesuai dengan data-data. Ini sudah masuk pada ranah diserupakan gitu loh. Artinya serupa, data yang dipegang oleh Pak Pendeta dengan orang yang ditangkap ini serupa. Tetapi bukan aslinya yang ditangkap. Artinya Pak Pendeta ini salah tangkap gitu loh. Ini juga masuk dalam kategori diserupakan. Saya bilang gitu ke Pak Pendeta ini. Dan kemudian orang itu disalib demi untuk menyelamatkan Isa. Jadi orang lain yang nggak tahu siapa mati. Nah, itu misalkan gini, Pak Pendeta ini, lanjut dulu. Isanya selamat. Apakah benar Allah yang seperti itu? Nah, saya bilang gitu, Pak Pendeta. Ketika kalimat diserupakan itu seperti itu, misalkan Pak Pendeta ini mengantongin sebuah data yang ingin ditangkap. Kemudian Pak Pendeta berdasarkan data menangkap orang tersebut. Karena Pak Pendeta tidak kenal dengan orangnya, hanya berdasarkan data-data yang Pak Pendeta pegang, maka kemudian orang itu ditangkap. Sudah sesuai, menurut Pak Pendeta itu sudah sesuai dengan data-data yang Pak Pendeta miliki. Tapi faktanya mereka itu, Pak Pendeta ini salah tangkap, salah orang. Nah, ini masuk di kategori diserupakan gitu loh. Nah, ini sebenarnya siapa? Pak Pendeta sendiri yang salah. Allah telah menyerupakan, artinya orang ini, ciri-ciri orang ini ada yang sama gitu. Dua orang ini sama ciri-cirinya. Allah sudah menciptakan ciri-ciri yang sama, misalkan gini ya. Dan kemudian Pak Pendeta ini mengantongi dan ketemu dengan orang yang bukan gitu. Dan Pak Pendeta ini mengantongi data-data, dan Pak Pendeta ini kemudian menangkap orang yang lain, orang yang sama, orang yang serupa tersebut gitu. Ini kesalahan Pak Pendeta sendiri, artinya Pak Pendeta sendiri yang salah tangkap gitu. Pak Pendeta sendiri yang salah tangkap, bukan Allah gitu. Tapi karena Allah menciptakan diserupakan di sini adalah banyak faktor. Bisa diserupakan data pendeta yang diserupakan dengan orang lain, atau Pak Pendeta ini salah tangkap berdasarkan pada ini sudah masuk kategori diserupakan. Karena di dalam Al-Qur'an itu tidak detail serupa wajahnya, diserupakan wajahnya, apakah dari pertamanya itu lain kemudian tiba-tiba sama atau gimana, ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Cuma di dalam Al-Quran itu dijelaskan secara global, secara gamblang, secara global aja gitu loh, diserupakan gitu loh. Itu banyak versi sebenarnya gitu loh, kalau Bapak Pendeta mau berpikir gitu loh. Terus lanjut. Ini siapa yang menghina Allah kalau begitu? Kalian sendiri gitu loh. Cuma nggak sadar selama ini. Allah itu maha suci ya, dia tidak mungkin menyelamatkan Isa itu dengan menyerupakan seseorang itu. Nah, katanya tidak mungkin menyerupakan kan, padahal kita faktanya sehari-hari banyak terjadi salah tangkap. Nah, salah tangkap ini kan kategori serupa. Artinya orang yang ditangkap dengan orang yang ditangkap dengan orang yang mau ditangkap itu sama gitu loh. Ini serupa namanya, serupa. Karena misalkan orang itu datanya itu, maka berdasarkan data maka kemudian menangkap orang yang serupa tersebut. Ini masuk dalam istilah diserupakan, saya bilang gitu kepada Pak Pendeta ini. Artinya di sini bukan Allah yang jahat.
Allah tidak jahat, Cetamin cuman kecerobohan Pak Pendeta menangkap data yang tidak lengkap ini. Akhirnya apa? Menjadi kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan sehingga Pak Pendeta ini menangkap orang lain berdasarkan data-data yang Pak Pendeta kantongi. Ternyata orang ini ada yang mirip gitu loh. Nah, kemudian Pak Pendeta salah tangkap. Nah, mau teriak bagaimanapun, ya tetap akan dibawa terus gitu. Karena apa? Karena sudah mengira Pak Pendeta ini sudah sesuai dengan data-data yang Pak Pendeta miliki gitu. Padahal Pak Pendeta aslinya salah tangkap gitu. Inilah yang kemudian kesalahan Pak Pendeta itu sendiri. Begitulah tentara Romawi ketika menanggapi Yesus, dia itu merasa dia itu sudah benar-benar Yesus. Teriak-teriak bagaimanapun tetap akan dibawa oleh tentara Romawi ini gitu. Ternyata tentara Romawi salah data gitu loh. Artinya ada orang yang serupa, bisa saja hal-hal seperti itu, saya logikakan seperti itu. Terus Nick lanjut. Kalau Isanya mau diselamatkan, diangkat ke surga, ya diangkat aja, nggak perlu ada manusia lain yang diserupakan. Mau ngapain? Mau buat ngebales? Karena orang itu jahat gitu. Mana ayatnya? Jangan ngarang sendiri juga gitu loh. Nggak dikatakan di Quran kalian itu orang itu jahat apa enggak. Ya kalian muslim itu. Aduh, ampun. Saya tuh udah, mas, debat muslim tuh. Nah, padahal saya sudah jelaskan bolak-balik di situ kepada pendeta. Itu artinya orang tentara Romawi salah tangkap karena datanya serupa dengan apa yang ia tangkap gitu. Artinya ada orang yang serupa dengan Yesus misalkan gitu ya. Dia itu ada yang serupa dengan Yesus misalkan gitu. Kemudian dia itu menangkap orang tersebut. Ini kesalahan tentara Romawi karena datanya sama. Artinya tentara Romawi ini adalah salah tangkap, saya bilang gitu. Itu juga masuk dalam ranah atau kategori diserupakan gitu loh. Itu juga kenapa? Karena data yang dipegang oleh tentara Romawi itu sama dengan orang yang ditangkap. Ternyata bukan Yesus gitu. Ternyata Al-Quran mengkonfirmasi itu adalah orang yang diserupakan. Artinya orang yang data-datanya diserupakan bisa saja hal ini seperti itu gitu. Karena Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik, secara jelas tentang bagaimana diserupakannya tersebut gitu loh. Itu yang saya jelaskan kepada para pendeta ini. Terus lanjut naik. Terkadang capek saya itu. Nanti bisa bikin jurus menangkisnya itu dengan cara-cara yang di luar dugaan, tapi menurut saya sangat-sangat nggak masuk akal dan bodoh, terus terang aja. Nah, begitulah pendeta. Ketika saya melogikakan kepada sebuah hal-hal seperti itu, dia itu cara menanggapinya itu di luar hal-hal di luar dugaan katanya. Artinya Pak Pendeta ini begitu terkejutnya mendengar jawaban saya karena jawaban saya itu sesuai dengan logika Pak Pendeta ini. Akhirnya Pak Pendeta ini mengungkapkan sebuah kalimat yang aneh-aneh juga gitu. Lanjut. Ya kayak sampean tadi kan ngasih gambar ya, ada Hasan lah keluar dari mobil. Apakah Hasannya itu masih di dalam mobil? Iya, aduh, ampun. Nah, gitulah saya pada saat itu misalkan gini, loh Pak Pendeta ini Tuhan itu menjadi manusia dan ketuhanannya itu kosong, akhirnya menjadi manusia. Yesus artinya keilahiannya itu di dalam diri Yesus itu kosong gitu. Mengosongkan diri gitu. Maka saya umpamakan begini, loh Pak Pendeta, kalau Yesus itu keilahiannya kosong, artinya bukan hanya tinggal manusianya, keilahiannya kosong, berarti Yesus itu gak layak disebut Tuhan gitu. Karena keilahiannya gak ada. Karena di situ tidak ada ketuhanannya, tidak ada ilahinya, kosong gitu. Kenapa Anda harus menuhankan sesuatu yang kosong? Saya bilang gitu. Ibarat gini Pak Pendeta, saya itu ke mobil gitu, masuk ke mobil. Nah, saya mobil itu dan kemudian saya mengosongkan mobil itu gitu. Artinya mengosongkan diri. Saya ini pergi dari mobil itu. Nah, kemudian mobil itu kan mengosongkan diri. Akhirnya jadi mobilnya aja. Artinya Hasannya kosong. Nah, jangan mengira mobil itu Hasan terus Pak Pendeta gitu. Jangan mengira mobil itu Hasan terus karena sudah kosong, Hasannya itu kosong gitu loh. Maka situlah Tuhan, kalau Tuhan mengosongkan diri dari diri Yesus, berarti Yesus tidak layak disebut sebagai Tuhan. Itulah yang saya katakan kepada pendeta. Next terus.
Apakah Hasannya itu wujudnya mobil? Apa sih itu? Nggak nyambung, Mas. Jadi jangan bikin tambah keder ya. Hasan dan mobil ya jelas beda. Nah, disinilah ya benar, manusia dan Tuhan itu juga beda. Hasan dan mobil itu juga beda. Hasan dan mobil beda, manusia dan Tuhan jadi beda. Nah, ketika Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia, maka di sini manusia ini tidak layak disembah karena Tuhannya kosong. Begitu juga ketika mobil itu kosong, Hasannya tidak ada, maka itu mobil itu tidak layak disebut sebagai Hasan gitu. Mobil itu bukan Hasan, kosong, Hasannya gak ada gitu. Kosong, Hasannya itu gak ada. Artinya jangan mengira mobil itu adalah Hasan. Saya logikakan seperti itu kepada pendeta. Next, terus lanjut. Nah, itu nggak bisa dipakai untuk gambaran di mana Allah itu mengosongkan diri. Kalau manusia udah mengosongkan diri dengan jalan keluar dari mobil, ya manusia udah nggak ada di situ, bener itu. Tapi kalau Allah nggak bisa begitu dong. Gimana sih? Kalau Allah itu kan ada di mana-mana, ya maha ada dia. Udah keluar dari mobil, udah mengosongkan diri, ya Allahnya masih ada. Nah, ketika itulah permasalahannya. Ketika pendeta ini mengatakan ketika Tuhan mengosongkan diri dari manusia, artinya Yesus kealahannya itu masih ada di situ. Maka saya katakan kepada pendeta, berarti yang disalib, yang dibunuh, yang dibantai itu Tuhan Anda, Pak Pendeta. Tuhan Anda berarti gitu. Kenapa? Karena Tuhannya ada. Artinya Tuhan, semua Tuhan Anda ikut terbantai di tiang salib, saya bilang. Artinya diobok-obok, yang diobok-obok Romawi, yang diobok-obok tentara Romawi, ini adalah Tuhan Anda, saya bilang gitu. Karena Tuhannya ada, tidak kosong, saya bilang gitu. Nah, inilah yang tidak bisa pendeta jawab kemudian gitu. Terus lanjut. Gitu loh. Terus namanya kosong, Allahnya masih ada. Mengosongkan diri ya. Ngerti ya, mengosongkan diri ya. Artinya dia tidak menggunakan kekuasaannya ya Nah, artinya mengosongkan diri, kata pendeta, dia itu tidak menggunakan kekuasaannya sebagai Tuhan. Tetapi dia itu tetap Tuhan, katanya. Artinya kalau begitu, dia yang dibantai oleh Romawi itu adalah Tuhan Anda, pendeta, saya bilang gitu. Terus terang saya bilang gitu. Karena apa? Karena Tuhannya itu ada, cuman tidak menggunakan kekuasaannya. Maka yang dibantai, yang dibantai, yang diarak-arak, yang dipermalukan, yang dihinakan itu adalah Tuhan Anda. Yang disiksa, yang dicincang itu Tuhan Anda, berarti saya bilang gitu ke pendeta. Akhirnya pendeta ini tidak bisa menjawab tentang hal itu. Next. Agungannya, kemuliaannya ya, untuk sementara nih ya sepertinya tuh ya udahlah ya, untuk menebus dosa manusia demi kasihnya yang besar, dia mengenyampingkan semua kemuliaannya, kehormatannya gitu loh ya. Nah, saya juga menjawab kepada pendeta, demi kasihnya dia itu menyegampingkan ketuhanannya, dia rela menjadi manusia, dia rela mati. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menyandra ini siapa kok Tuhan datang sok jadi pahlawan, ingin menyelamatkan manusia, rela mati. Kalau misalkan gini, saya logikakan begini, misalkan gini, orang itu rela mati demi menyelamatkan negara, maka orang itu akan dikatakan pahlawan gitu. Artinya dia itu rela mati demi negaranya, kemudian ditembak oleh Belanda, mati. Mati itu adalah dibunuh oleh Belanda. Ini rela mati. Nah, kalau Tuhan datang rela mati, apakah dia dibunuh oleh iblis? Dimatiin oleh iblis gitu. Ini yang tidak pernah pendeta jawab juga gitu. Naik lanjut. Makanya nanti manusia yang tidak beriman kepada penebusan dosa oleh Yesus itu, ya dia akan kena hukuman. Kena hukuman itu mengerikan, bukannya lucu. Nah, saya katakan konsep ketuhanan di dalam penebusan dosa di dalam Kristen itu saya katakan lucu, Pak Pendeta. Anda ini sangat lucu sekali. Tuhan kok bertransaksi dengan iblis kemudian mau menebus kepada iblis. Ini lucu sekali, saya katakan gitu. Dan saya tidak percaya sama sekali dengan konsep seperti itu, karena itu konsep Anda ini adalah menghina Tuhan bagi saya katakan begitu. Maka akhirnya itulah jawaban pendeta. Gimana Mas? Udah ya, sampai di sini dulu ya. Coba ada apa lagi? Sisanya nanti ya, saya nggak
nggak bahas semua deh. Nah, itulah ringkasan dialog saya dengan seorang pendeta ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Dukung terus channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah bagi Anda yang mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.